Anda kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara, masih bersama kita. Ada Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, dan juga pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Saya kembali ke Pak Huda. Pak Huda, di masa pandemi COVID-19 ini 1,5 tahun ke belakang banyak pelajaran yang kita ambil. Salah satunya adalah bagaimana penyaluran bantuan sosial ya yang cukup menjadi sandungan buat banyak pihak begitu. Tentu itu menjadi pelajaran juga. Anda melihatnya urgensitas dari pengadaan proyek TIK hingga 2024 ini, padahal kita masih di pandemi COVID-19 ini seperti apa, Pak? Ya, itu yang saya kira Kemendikbud harus terus melakukan evaluasi dan kajian apakah relevansi di tengah pandemi COVID ini terkait dengan pengadaan ini. Yang ini kan sebenarnya program yang sifatnya jangka panjang sesungguhnya. Nah, karena itu kritik juga sudah disampaikan oleh banyak pihak. Organisasi guru seperti PGRI selalu menyampaikan dalam suasana pandemi COVID ini PJJ belum maksimal. Ayo Pak Kemendikbud, kita maksimalkan PJJ, misalnya begitu. Dengan cara apa? Ya berarti mentransformasi, guru diajak cepat adaptasi, dan seterusnya. Ini saya kira perlu disaring, dilakukan evaluasi terus-menerus oleh Kemendikbud. Supaya apa? Supaya jangka pendek pengalaman 1,5 tahun ini bisa diambil, dipetik pelajaran yang terbaik. Misalnya kurikulum yang masih rumit diadaptasikan. Guru yang belum bisa bertransformasi adaptif terhadap pola pembelajaran PJJ dan seterusnya. Nah, kadang guru dan asosiasi guru merasa di level ini tidak punya teman untuk supaya menguatkan PJJ ini. Padahal skema ini tetap akan terus berjalan, kan mungkin bisa sampai setahun lagi yang akan datang. Nah, saat yang sama Kemendikbud merasa dengan cara pengadaan laptop atau seterusnya ini bisa menunjang. Tapi problemnya infrastrukturnya juga belum siap. Gitu. Bisa saja laptopnya nyampe ke sekolah, tapi akses point internetnya kadang belum, nggak ada, gitu, yang disampaikan oleh Pak Kristiadi. Infrastrukturnya belum siap, dan seterusnya. Inilah pentingnya, saya seringkali sampaikan di berbagai forum, kami setuju Mas Menteri Nadiem punya target melakukan transformasi, ingin bikin legacy terkait dengan dunia pendidikan kita. Tapi saat yang sama harus diakui, saat beliau dilantik, sudah langsung pandemi. Nah, artinya memang mau nggak mau harus dikompromikan berbagai skema legacy transformasi yang ingin dilakukan. Nah, apakah TIK dengan model pengadaan laptop berikut hardware dan softwarenya ini, apakah sudah sesuai dengan kondisi hari ini? Ini yang sesungguhnya terus ditagih oleh publik dan termasuk oleh Komisi 10. Baik. Karena itu kita dorong sekali lagi tingkat relevansi Kemendikbud untuk terus mendorong program-program ini harus terus diuji. Yang kedua, tingkat kehati-hatian menyangkut soal pengadaan yang semacam ini perlu terus kita kawal ke depan. Ya, Anda melihat secara holistik apa-apa saja sih yang masih atau jauh dibutuhkan selain dengan pengadaan laptopnya dan beberapa hal yang terdapat di Permendikbud nomor 5 ini, Pak Huda? Kalau tadi Anda sudah sebutkan sedikit SDM. Saya kira satu, yang ini kita sampaikan terus, Kemendikbud fokus untuk bagaimana di tengah pandemi COVID ini learning loss tidak terjadi. PJJ kan hanya efektif 30%. Nah, kami ingin bagaimana PJJ yang pasti akan berjalan terus ini jangan hanya efektif 30%, paling tidak 70%. Nah, bagaimana intervensi Kemendikbud untuk bisa naik sampai efektif 70%? Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh pihak sekolah, pihak guru, dan termasuk oleh pihak siswa. Ini salah satunya. Terus kemudian menyangkut soal adaptasi kurikulum. Kurikulum yang kemarin sudah dirumuskan oleh Kemendikbud dianggap oleh banyak kalangan belum memenuhi tuntutan apa yang menjadi
efektivitas pembelajaran jarak jauh. Hmm. Nah, paling tidak ini fokus yang bisa dilakukan oleh Kemendikbud dalam waktu jangka pendek ini supaya pandemi COVID ini bisa disiasati dengan resource yang dimiliki oleh Kemendikbud. Baik, Pak Haris, harapan Anda untuk transformasi digital di Indonesia ini tidak gagal seperti yang Anda sebutkan tadi ya, experience atau pengalaman di Malaysia, kemudian juga secara holistik apa-apa saja sih sebenarnya yang jauh lebih diperlukan di dunia pendidikan saat ini? Silakan Pak. Ya, saya tidak berubah. Saya memang selalu mengusulkan kita itu punya cetak biru pendidikan. Jadi jelas yang mau kita bangun itu apa. Nah, sekarang pun kabarnya peta jalan pendidikan dihentikan tuh oleh Kemendikbud. Katanya mau hanya fokus ke revisi Undang-Undang Sisdiknas. Ini kan sangat berbahaya. Karena kita betul-betul yang tadi dikatakan nggak punya planning. Negara ya tetangga kita yang besarnya hanya satu kecamatan, 300 sekolah, itu punya planning yang matang. Kita yang 17.000 pulau, 260.000 sekolah, 50 juta siswa, nggak punya planning sama sekali. Hanya basis proyek aja, pengadaan laptop misalnya kan gitu. Jadi ini yang akan selalu membuat, dan ini sudah ada kajian internasionalnya ya, 20 tahun profil pembelajaran Indonesia itu tidak berubah. Di bawah terus kan gitu. Dunia internasional menyebutkan program-program kita ini BAU-WMM. Business as usual with more money. Jadi sebetulnya programnya itu-itu aja kan gitu. Misalnya dulu namanya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Dirubah jadi sekolah rujukan. Sekarang sekolah penggerak. Ya kan? Jadi itu business as usual with more money kan gitu. Namanya diganti-ganti, angkanya ditambahkan, anggarannya, tapi sebetulnya programnya itu-itu aja. Oke. Nah termasuk untuk kondisi pandemi sekarang ini. Harusnya kan memang ada banyak sekali kegiatan yang khusus untuk bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemi ini menjadi efektif. Seperti disampaikan oleh Pak Huda tadi. Ya. Tapi coba kalau kita mau objektif, program-program Kemendikbud itu adalah program-program non-pandemi. Termasuk pengadaan laptop ini kan sudah dibicarakan sebelum pandemi pada saat beliau diangkat menjadi menteri. Ya Pak Haris, Anda melihat sepertinya sebenarnya, maaf saya potong sedikit, sebelum pengadaan ini apa yang lebih urgent kalau Anda lihat harus dilakukan terlebih dahulu untuk mentransformasi dunia pendidikan lebih lagi ke digitalisasinya? Ya, harusnya sekarang sudah ada kajian, kembali kan, intinya adalah kajian dari Kemendikbud, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh ini. Oke. Yang menjadi problem justru Kemendikbud, kampanyenya, promosinya adalah mengatakan berulang kali tanpa tatap muka dampaknya akan negatif. Oh, oke. Jadi lucu kan ini saya juga mengatakan ini menjadi kayak kementerian paradoks kan gitu. Programnya digitalisasi pendidikan, tetapi mengatakan kalau nggak ada tatap muka dampaknya akan negatif. Nah jadi orang kan semua masyarakat Indonesia berpikirnya untuk kembali ke 2019. Ya kan? Semua harapannya seperti itu, mau guru, mau orang tua, semua ingin kembali ke 2019. Padahal harusnya kita bicara ke masa depan, di mana teknologi digital ini memang menjadi bagian dari pekerja kita, alat kerja kita. Harusnya justru Kemendikbud yang memulai dengan mindset, ini disebut dengan growth mindset atau pemikiran yang bertumbuh, tanpa tatap muka hasilnya bisa baik, bisa positif, bisa lebih baik. Baik. Kenapa? Karena ada kajian akademis juga, Harvard, alma maternya Mendikbud itu juga sudah membuatkan sekolah virtual hasilnya lebih baik daripada sekolah tradisional. Tetapi tentunya cara ngajarnya berbeda. Itu yang saya sebut dengan infokultur tadi. Kulturnya berbeda, yang itu harus disiapkan. Itu nggak pernah disentuh. 3I tadi Pak Haris yang juga menjadi penting. Betul. Infrastruktur, infostruktur, kemudian infokulturnya ya. Jangan sampai
pengadaan proyeknya saja, tapi SDM, kemudian sinyal-sinyalnya ini masih lemah di seluruh provinsi di Indonesia, yang tidak menjadikan banyak hal ini tidak mendukung sistem pengadaan tadi. Tentu masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan didiskusikan, tapi waktu kita terbatas. Sekali lagi terima kasih Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda, kemudian ada pengamat pendidikan Pak Indra Harismiaji telah bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan pagi ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.